Kamu kotot kap. Ini lor, kita diajak panen okra. Aku, Sita, kamu. Gajah putih, tapi apa daya dompet hilang di terminal. Lur, makin hari perjalananku kok semakin jauh ke utara Thailand yo. Tapi rapopo, kalau kalian masih ingat foto suku leher panjang yang aku lihat di angkot merah kemarin, nah foto itu bikin aku penasaran lur, pengen lihat langsung kehidupan mereka. Kamu kotot kap. Oh, ya. Pucuk dicinta ulam pun tiba lur. Yang aku cari tiba-tiba di depan mata. Lehernya panjang, disangga pakai gelang besi. Itu memang ciri-ciri wanita yang dari tadi aku cari. Daripada kepo, tak follow alias tak ikutin. Bibi, mau ambil tamarin, asam. Oh, tak bantu ya, tak bantu. Gak apa-apa, iso. Ya. Yang gede atau yang kecil? Yang gede. Ya. Yalah lur, ternyata Bibi lagi mau ke kebun ambil buah asam atau tamarin lur. Pohon asamnya lumayan tinggi lur. Tenang Bibi, biar aku aja yang panjat. Bibi tadain aja dari bawah. Ini kak, ini. Oh ya Bibi, ya. Oh ini kak. Lur, pohon asam atau nama latinnya Tamarindus indica ini mempunyai nama yang berbeda di setiap daerah. Di Indonesia, asam jenis ini sering disebut asam Jawa, tapi masyarakat Thailand menyebutnya makaam. Makaam ya, bukan makam kuburan. Tanaman asli Afrika ini dapat tumbuh baik di wilayah lembab hingga wilayah dengan cuaca panas ekstrim yang mencapai 47 derajat Celcius lur. Batang kayu asam terkenal kuat dan alot lur. Jadi meskipun badanku gede, tapi ranting-ranting pohon asam ini kuat menopang badanku lur. Buah asam Jawa menjadi salah satu bumbu utama masakan khas Thailand. Cita rasa asamnya digemari hampir seluruh penjuru negeri Gajah Putih ini. Ayo Bibi, tangkap buah asamnya. Jangan sampai jatuh ke tanah yo. Sepertinya Bibi sudah kasih kode. Aku tak turun di sini ya lur. Bibi, mau masak apa? Ikut boleh nggak? Ya. Oh, ya. Ya. Lur, nih kelihatannya si Bibi nih orang Thailand asli lur. Dia mau masak apa gitu pakai asem. Aku tak ikut ke kampungnya aja lur ya. Kelihatannya menarik banget sih. Nah, kehidupannya ada besi-besinya lagi. Lur, seumur-umur aku baru lihat orang dandanan khasnya unik begini. Aku jadi penasaran, pengen main ke kampungnya lur. Siapa tahu aku dapat kenalan cewek Thailand lur. Lur, Bibi ini ternyata berasal dari suku Karen yang tinggal di kampung Mae Raem, daerah Mae Rim, Provinsi Chiang Mai, Thailand bagian utara lur. Suku Karen ini awalnya berasal dari negara Myanmar. Karena konflik, makanya mereka banyak yang mengungsi ke wilayah perbatasan Thailand Utara sejak tahun 1985.
Oleh Raja Thailand, suku ini kemudian ditempatkan ke desa-desa khusus dan diawasi oleh pemerintah setempat, Lur. Meskipun begitu, mereka masih hidup sederhana dan masih mempertahankan tradisi dan budaya nenek moyang mereka. Sawadikap. Bibi, ini kenapa dia nggak pakai gelang-gelang leher? Oh, karena sakit boleh dilepas. Kalau sembuh pakai lagi. Oh iya. Terus berapa lama dia di hidup dia pakai gelang-gelang leher ini? Oh, Lur, ternyata Bibi yang tak ikutin ini tadi, ini dia anggota suku Karen yang ada di Thailand ini. Nah, adatnya para wanita dia pakai gelang di leher ini, dan kalau dia sakit boleh dilepas. Tapi kalau sudah sembuh, dia dipasang lagi. Nah, itu dia dipasang seumur hidup sebenarnya, kecuali kalau sakit ya. Dan ada 4 tahapan dalam kehidupannya. Jadi, pertama 10 tahun, kemudian umur 20, kemudian umur 30, kemudian umur 40 ya. Pakai. Habis itu, boleh dilepas kalau sakit. Kalau enggak, dia akan dipakai sepanjang hidupnya. Dan makin panjang nih lehernya, makin cantik. Lur, tidak semua suku Karen memiliki tradisi memanjangkan leher dengan gelang besi seperti ini, Lur. Hanya Red Karen atau Po saja yang memiliki tradisi long neck atau leher panjang dan yang pakai khusus perempuan saja, Lur. Lur, jadi penyesuaian gelang lehernya itu, Lur, dari atas dulu baru ke bawah, ke bawah, ke bawah gitu, Lur. Lur, kebiasaan ini sudah dijalankan turun-temurun sejak wanita Karen masih kecil. Secara teori medis, sebenarnya leher para wanita Karen ini tidak bertambah panjang, Lur. Tapi beban besi yang dipakai dalam waktu lama ini mampu menurunkan posisi tulang pundak dan rusuk hingga membuat leher terlihat lebih panjang. Nah, Lur, jadi pemasangan gelang leher ini, Lur, ini dia harus presisi dan rapi. Jadi supaya dia kelihatan kayak perhiasan gitu. Jadi rapi, makanya dia harus hati-hati supaya nggak yang ujungnya juga dia nggak kena kulit leher nusuk gitu. Jadi harus pelan-pelan dengan sepenuh hati. Lur, tradisi leher panjang peninggalan nenek moyang suku Karen ini masih bertahan bukan tanpa alasan. Dahulu, nenek moyang suku Karen memakai gelang besi di leher ini untuk melindungi diri dari gigitan hewan buas. Oh, Lur, ini kata Bibi, Lur, walaupun dia pakai dari pundak sampai ke leher sini tinggi gini, mereka nggak pegel, Lur, karena udah biasa. Jadi makin panjang lehernya, katanya makin cantik di sini, Lur. Selain sebagai tolok ukur kecantikan, tradisi memanjangkan leher ini juga menjadi identitas dan budaya yang turun-temurun dari nenek moyang suku Karen, Lur. Oh, sini berapa meter? How many long? Lur, jadi besinya ini yang keliling nih bisa sampai 5 kilo, Lur. Bayangin, bawa kalung 5 kilo. Meskipun berat, tradisi leher panjang ini tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, Lur. Para perempuan suku Karen tetap berkegiatan seperti orang normal lainnya. Contohnya, yo ini, Lur, gelang besi di lehernya gak mempengaruhi kegiatan mereka menenun. Nih, Lur, udah selesai, Lur, rapi banget. Nah, yang hati-hati adalah bawah ini dia jangan sampai di samping. Dan yang atas jangan sampai dia di dagu, karena dia akan melukai kulit. Makanya yang atas dia harus ada di belakang. Nah, terus yang bawah harus ada di depan. Jadi supaya dia jauh dari kulitnya.
Tidak semua orang bisa memasang gelang besi ini sembarangan, Lur. Selain menjaga tradisi, gelang besi di leher ini juga memiliki nilai estetika dan kecantikan, Lur. Gelang leher ini sekaligus menjadi aksesoris buat para perempuan suku Karen, Lur. Lah, udah selesai nih. Yuk. Sudah mau makan siang, Lur. Bibi Maknai dan Kak Makcit ngajak aku panen okra, Lur. Tak bantu siapa tahu dapat makan siang gratis. Suku Karen di Maeraem tidak hanya mengandalkan wisata budaya yang mereka miliki. Mereka juga punya sawah dan kebun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Lur. Sawahnya hijau banget ya, Lur. Mantep iki kalau dijadikan lokasi foto prewed. Gak cuma sawah, Lur. Suku Karen juga mempunyai aneka jenis tanaman kebun di kampung Maerem ini. Salah satu contohnya ini, Lur, tanaman okra. Ini oke? Oh. Lur, ini Lur, kita diajak panen okra. Tapi di sini yang panen yang kuncup-kuncup, yang gede enggak. Ini iya. Yang ini tidak. Ya, ini iya. Tapi Lur, ternyata Lur, kalau tidak itu iya berarti Lur. Bahasa Thailand memang salah satu bahasa yang susah aku mengerti, Lur. Meskipun sudah berhari-hari, aku baru tahu kapun kap sama aroy aja, Lur. Lur, okra merupakan tanaman sayuran hijau yang memiliki bentuk seperti gambas, tapi versi mininya, Lur. Bentuknya memanjang dan agak runcing bagian ujungnya. Kalau masih kecil begini sih, sekilas mirip sama cabai hijau yo. Tapi uniknya, tanaman asli Afrika ini masih satu famili dengan kapas. Jadi Lur, yang dimakan atau yang dipetik ini yang muda-muda, Lur. Karena kalau yang agak besar dikit ini tua, alot. Jadi susah dikunyah katanya, Lur. Lur, meskipun kita lihatnya ribet, tapi para perempuan Karen ini wis terbiasa menggunakan gelang leher besi untuk aktivitas sehari-hari. Meskipun full aksesoris di badan, tapi mereka tetap satset saat harus kerja di ladang dan panen okra di kebun. Hebat tenan yo. Okranya wis cukup, Lur. Habis ini aku mau bantuin masak bibi sama kakak. Cinta. Aku Sita, kamu. Aku siap. Lur, gak sia-sia aku jalan jauh ikut bibi Maknai ke kampungnya. Ternyata aku bisa ketemu dan kenalan sama Makcit yang cantik ini. Senyumnya itu loh, Lur, bikin aku meleleh dan betah lama-lama di kampung adat ini. Bu, ini potong tam-tam. Ayo. Suku Karen gak cuma terkenal karena gelang besi di lehernya, Lur, tapi juga banyak resep makanan tradisional khas suku mereka. Bibi Maknai dan kakak Makcit mau masak sop ayam hitam okra dengan sambal asam. Setelah okranya aku bersihkan, aku lanjut kerok kulit asam Jawa yang masih mengkel ini, Lur. Selain pedas, masakan Thailand memang didominasi sama rasa asam, Lur. Perutku wes lapar, Lur. Untung ada kacang panjang dari kebun tadi, jadi bisa tak cemil. Cici, bumbunya cuma ini aja. Bumbu masakan. Yo. Oh. Sederhana banget yo. Oh, ini tam-tam. Nah, di Indonesia mah bumbunya banyak, rempah-rempah akeh. Lur, seperti kebanyakan suku pedalaman di Indonesia, biasanya
karena keterbatasan bahan dan alat, mereka akan masak dengan cara yang simpel, Lur. Brutu, Lur. Ini kesukaanku banget, Lur. Pokoknya brutu nih. Aroy. Aroy. Nih. Oh. Aroy. Tuh, aroy. Oh iya, Lur. Ayam hitam ternyata menjadi salah satu makanan favorit suku Karen, Lur. Gak cuma kulitnya, bahkan dagingnya juga berwarna hitam, Lur. Di Indonesia juga ada, Lur, namanya ayam cemani. Biasanya untuk ayam sajen, Lur, harganya juga mahal. Tapi di sini ayam cemani dijadiin lauk sehari-hari. Cici, Bu Aini, tahu nggak? Bu Aini. Bu Aini. Oh, bahasa Thailandnya apa? Bây giờ tôi giới thiệu với Mỹ Hà. Bây giờ ni hả? Tuh, kakak Makcit seneng banget, Lur, aku bercandain. Jangan senyum terus, Makcit. Tumbuk juga bawangnya sampai halus. Asam Jawa yang masih mengkal tadi tak campur dengan kacang dan cabai kering, Lur. Tumbuk lagi sampai halus. Jangan lupa tambahkan gula dan garam supaya makin jos rasanya. Sambal asamnya sudah jadi, Lur. Pasti ki pedes sama asamnya. Aroy. Kalau itu spicy, pedas. Aroy. Bibi sama kakak ternyata suka, Lur, sama sambal asam racikanku. Aroy ya? Sebentar lagi, wes. Cocok aku tinggal di sini. Bumbu sop ala Karen sudah jadi, Lur. Pas banget. Api tungku juga sudah dinyalakan sama Bibi. Saatnya masak, Lur. Nih, Lur. Kita mau masak nih, Lur. Buburan, Lur. Ditambah dengan gemericik air hujan, Lur. Sadu banget, Lur. Gimana, Lur? Suku Karen ini mereka terbiasa masak di luar ruangan karena tempat tinggal dia itu cuman gubuk-gubuk yang sempit, cukup untuk tidur toh. Jadi kalau mereka masak, mereka di luar. Jadi tidak mengganggu apa yang ada di dalam. Suku Karen ini tinggal di rumah kayu yang sederhana, Lur. Mereka juga masih memasak menggunakan tungku arang yang sederhana. Setelah bawang harum, bisa tambahkan ayam dan air untuk dimasak sampai empuk. Bumbunya sederhana wae, Lur. Cukup tambahkan bubuk kunyit, garam, dan jangan lupa serai yang sudah dikeprek, Lur, biar masakannya wangi. Kaldu ayam hitam sudah mulai keluar aromanya. Saatnya cemplungin sayur ukurannya, Lur. Ternyata hujannya tambah deres, Lur. Cocok karo hawane. Betah aku kalau ada di samping Makcit. Oh, sup dikasih jahe biar hangat, seperti cinta kita. Biar kuahnya makin wangi dan hangat, tambahkan beberapa irisan jahe, yo. Jahe Miking, jahe. Jahe Miki. Oh, Ngon kalau banget. di Indonesia, nih mi aku, mi aku. kamu, you itu you, kamu, you kamu, cinta. Jadi aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Terima kasih. Aku juga cinta kamu. Lur, aku ajarin dia, Lur, lop-lopan, Lur. Lur, iki bukan modus lo ya. Aku cuma ajari kakak Makcit berbahasa Indonesia. Sambil nunggu mateng, aku mau main dulu sama anak-anak Karen.
Yuk. Lur, nih permainan anak-anak ini hampir sama kayak di Indonesia, cuma kalau di Indonesia dia pakai karet, jadi main karet. Ini pakai tali. Yuk. Lur, gak cuma orang dewasa, ternyata anak-anak Karen sudah terbiasa dengan gelang besi yang ada di lehernya. Bukti nih, mereka biasa aja main lompat tali meskipun ada besi di lehernya. Main lompat tali bikin keringatku mengucur, Lur. Sweger. Kalau begitu kita makan bareng wae wis. Ayo, mangan ramangan kumpul. Semua wis kebagian sopnya? Kalau sudah, ayo makan bareng Om Gundul. Lur, ternyata ayam hitam atau cemani ini tekstur dagingnya mirip ayam kampung pada umumnya, berserat dan khas. Kok kayaknya ada yang ketinggalan ya, Lur? Sambal, prik. Wah. Lur, ini sop ayam hitam okranya bener-bener mantep, Lur. Jadi hangat di badan dan gurihnya juga dapat. Apalagi ditambah sambal asam ini ya. Wow, aroy, Mak. Mau berburu di alam, Lur, cari makan. Ayo, let's go. Loh, udah jauh-jauh ke suku leher panjang Karen, mosok aku nggak nyobain jadi warlock? Rugi dong. Gimana penampilanku, Lur? Keren ya? Ganteng ngipol. Baju khas Karen ini biasanya ditenun sendiri oleh kaum perempuannya, Lur. Baju yang kupakai ini disebut saiplo, semacam tunik khas yang biasanya berwarna merah, biru, atau putih. Kalau celana yang kupakai ini disebut longyi. Ciri khasnya longgar dan terbuat dari katun. Biasanya sih warnanya gelap seperti biru dongker. Paman, nih kita mau cari apa? Ikan, fish, apa frog, apa snake? Oh. Gimana, Lur? Udah kayak warga Karen kan aku, Lur? Aku udah diterima di sini, Lur. Ini aku mau bantu-bantu mereka, mau berburu di alam, Lur, cari makan. Ayo, let's go. Ayo, Mas. Udah. Oh, aku mau diajak berburu katak sama Paman Lakui. Biasanya Paman mencari di aliran sungai dan rawa sekitar desa. Oke, jalan saya. Itu apa? Suasana desa di Karen ini masih asri ya, Lur. Aku juga nemu buah beri-berian ini di pinggir jalan. Ternyata gak jauh, Lur. Lokasinya ada di pinggiran desa. Ayo Paman, kita obok-obok tempat ini. Rawa-rawa ini biasanya ada kodok, ada ular. Nah, kita mau cari-cari apa yang bisa dapat, nanti kita masak, Lur. Ada yang gerak-gerak, Lur. Aku nemu target ini. Ayo kejar. Hop. Lur, lumayan, Lur, dapat kodok gede, Lur. Oh, katak yang kudapat ini namanya bullfrog, Lur, atau katak lembu. Disebut begitu karena ukurannya yang ginuk-ginuk gede kayak gini. Mantep pokoknya.
Lur, berburu katak harus jeli. Katak jenis ini punya warna hijau kecoklatan, Lur. Nyaru banget sama alam di sekitar sini. Lihat, Lur, katak ini punya kaki depan yang pendek dan kaki belakang lebih panjang dan berotot. Kayak nge-gym tiap hari, Lur. Kaki belakang yang panjang dan berotot ini dipakai buat lompat dan menghindari musuh. Jangan salah, Lur, katak bisa lompat 10 kali panjang tubuhnya buat kabur. Setelah melihat gerakan, aku sama Paman harus bekerja sama, Lur. Kalau enggak, bisa lolos pas disergap. Dapat top tam. Aliran sungai dan rawa seperti ini menjadi habitat ideal, Lur, buat bullfrog. Di sini banyak tersedia makanannya seperti ikan-ikan kecil, berudu, siput, sampai serangga. Gak heran kalau kataknya gemuk-gemuk. Wah, ada pergerakan lagi tuh di bawah tumpukan daun bambu. Aku mau sergap sama Paman. Stop. Ya. Hop. Dapat tuh. Lompat, Lur. Ayo kerja, Paman. Kudu hati-hati banget iki. Tempatnya basah, licin, dan berbatu. Kira satu. Dapat lagi satu, Lur. Sembunyi dan nyamar di batu. Ayo stop. Lur, dapat 2 sekaligus, Lur. Emang nih Thailand nih jarang pencari kodok ini, Lur nih. Nih, yuk. Kodok Thailand emang gede-gede. Kemana? Katak lembu ini punya usia hidup yang lumayan lama, Lur. Kalau di alam bebas seperti ini bisa bertahan sampai 10 tahunan. Wih, segede apa ya kalau dapat yang tua begitu? Asik, dapat banyak. Sore ini kita makan enak ya, Paman. Oh, ternyata Bibi Malik ini pengertian banget. Sampai rumah sudah disediain tungku sama racikan bumbu. Sebagai suku pedalaman, Lur, suku Karen memang biasa masak dengan bumbu sederhana. Kataknya cukup dibersihkan isi perutnya, terus siapin bumbu marinasi sama bambu buat jepit pas panggang nanti, Lur. Bumbu marinasi sudah jadi, Lur. Harum. Kataknya tak balur-balur bumbu dulu yo, biar wangi dan lezat pas dipanggang. Katak yang sudah dimarinasi udah cepet-cepet dipanggang. Begini kalau semua dikerjain di luar, Lur. Kalau udah pas mendung, buru-buru. Kalau enggak bisa ambiar semua kena hujan. Kataknya dijepit bambu satu persatu ya, Lur, biar gampang pas manggangnya. Ojo lali, ikat bagian atas supaya katak gak lepas dari jepitan. Tuh, hujan beneran kan? Tapi rapopo, Lur. Alhamdulillah berkah. Tuh, panggang katak pas hujan-hujan memang cocok, Lur. Meskipun sangit sedikit, yang penting bisa angetin badan. Kulit katak ini ternyata ada manfaatnya juga, Lur. Bikin daging gak gosong pas kena bara apinya, Lur. Ojo lali, dibulak-balik biar matangnya merata. Wah, aroma wanginya sudah kemana-mana.
ditambah hawanya yang dingin, bikin perut makin keroncongan. Kataknya sudah mateng. Ayo kita nikmati bersama. Suku Karen ini dia gemar banget makan kodok. Jadi kodok ini makanan istimewa buat mereka. Lebih istimewa dari daging ayam, daging apapun. Kodok is aroy mah. Yuk. Jadi rasa dagingnya tuh gurih banget, Lur. Kalau orang tradisi, kalau di Thailand dengan di Indonesia beda banget, Lur. Kalau di Indonesia biasanya dibersihin kulitnya, dibuat suike. Tapi kalau di sini dia dimasak dengan kulit-kulitnya. Dan ternyata memang lebih gurih, Lur. Katak lembu ini punya daging yang gede-gede, Lur. Rasanya mirip banget sama daging ayam. Daging katak ini favoritnya orang Thailand, Lur. Jadi salah satu makanan ekstrim yang sudah umum dimasak sehari-hari. Daging katak punya kandungan protein yang tinggi. Jadi bisa meningkatkan stamina dan dipercaya bisa mengobati beberapa penyakit seperti asma. Meskipun enak, tapi jangan sampai salah makan katak beracun ya, Lur. Bisa masuk UGD nanti. Lur, habis makan, aku nyanyi-nyanyi sambil menikmati hujan bareng warga suku Karen. Aku gak nyangka, Lur, selain jago tenun, jago masak, perempuan Karen juga jago nyanyi dan main gitar, Lur. Suara Bibi merdu juga yo. Meskipun gak ngerti bahasa nih, tapi aku bisa menikmati alunan musiknya, Lur.